Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarsi Purwitasari dengan nomor induk mahasiswa 860346111. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan masalah optik, yaitu tentang sifat cahaya. Apa itu arti optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Yang pertama ada pemantulan cahaya. Tujuan percobaan yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan ada cermin datar, cermin cembung atau spion, cermin cekung, sendok, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan kita amati celah cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarkanlah jalan sinar tersebut sehingga dampak sudut datang dan sudut pantulannya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulannya. Jadi hasil yang disimpulkan adalah 30 derajat. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar, kemudian amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat paya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat-alat berikut. Nyalakan lilin dan amatilah lilin tersebut sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amatilah jalannya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung tersebut. Gambarkanlah jalannya berkaitan dengan sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda, letakkan layar agar bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata dan layar bayangan bersifat nyata. Dan berbalik, kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda cermin cekung dan ukur jarak bayang yang dihasilkan. Jarak benda 15 cm, jarak bayangnya 4 cm. Jarak benda 20 cm, jarak bayangannya 3 cm. Jarak benda 25 cm, jarak bayangannya 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Pembiasan cahaya. Alat dan bahannya. Hasil menunjukkan percobaan pembiasan cahaya dengan balok gadar. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati kedua medium berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berubah arah. Cahaya juga berubah atau membelok pada balok kaca yang dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak membengkok. Inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya.
Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik. Fokus jika benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan oleh alat optik. Terima kasih.